Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hayati dengan NIM 612012374, kelas RA3 Manajemen Sumber Daya Manusia, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Pada video ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu materi dalam mata kuliah perencanaan sumber daya manusia. Pada video ini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, serta contoh penerapan manajemen sumber daya manusia di dunia kerja. Materi yang pertama yaitu pengertian MSDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat tercapai. Menurut Hasibuan 2019, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Artinya, perusahaan tidak hanya mengelola pekerjaan, tetapi juga mengembangkan kemampuan karyawan agar dapat bekerja secara optimal. Tujuan MSDM yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang aman. Yang kelima, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Dan yang terakhir, membantu perusahaan mencapai tujuan organisasi. Fungsi MSDM yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, penempatan karyawan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, penilaian kinerja. Yang ketujuh, pemberian kompensasi. Yang kedelapan, pemeliharaan hubungan kerja. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan kerja apabila diperlukan. Manfaat MSDM yang pertama, produktivitas meningkat, yaitu karyawan bekerja lebih efektif dan efisien sehingga hasil kerja meningkat. Yang kedua, kinerja lebih baik, yaitu karyawan mampu menyelesaikan tugas dengan kualitas dan hasil yang lebih optimal. Yang ketiga, hubungan kerja harmonis, yaitu tercipta komunikasi dan kerjasama yang baik antara karyawan dan perusahaan. Yang keempat, sumber daya manusia lebih berkualitas, yaitu karyawan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang lebih baik melalui pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir, ada tujuan perusahaan lebih mudah tercapai, yaitu pengelolaan SDM yang baik membantu perusahaan mencapai target dan tujuan secara efektif. Pentingnya MSDM yaitu karena keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Teknologi yang canggih sekalipun tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung oleh karyawan yang kompeten, disiplin, dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Contoh penerapan. Misalnya, sebuah perusahaan makanan membuka cabang baru. Sebelum beroperasi, perusahaan melakukan yang pertama yaitu menghitung kebutuhan tenaga kerja, yaitu menentukan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan agar pekerjaan berjalan dengan baik. Yang kedua, merekrut karyawan, mencari dan menarik calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, melakukan seleksi, yaitu memilih calon karyawan terbaik berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan kualifikasi. Yang terakhir, memberikan pelatihan, yaitu membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu bekerja dengan baik sesuai tugasnya. Kemudian,
menempatkan karyawan sesuai kemampuan masing-masing. Dengan proses tersebut, operasional perusahaan menjadi lebih efektif sehingga pelayanan kepada pelanggan semakin baik. Contoh studi kasus. Sebagai contoh, sebuah toko retail mengalami penurunan pelayanan karena jumlah kasir kurang. Akibatnya, antrian menjadi panjang dan pelanggan merasa tidak puas. Bagian HR kemudian melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja dan merekrut 2 kasir baru. Selain itu, HR memberikan pelatihan pelayanan pelanggan. Hasilnya, waktu antrian menjadi lebih singkat, kepuasan pelanggan meningkat, dan penjualan perusahaan ikut bertambah. Kasus ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas sebelumnya yaitu dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan proses pengelola tenaga kerja mulai dari perencanaan hingga pengembangan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan penerapan manajemen sumber daya manusia yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta menghasilkan karyawan yang berkualitas. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang senantiasa menonton, mendengarkan video pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.